Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, anugerah yang Allah berikan kepada kita semua, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua diberikan istiqomah dalam ibadah sampai dengan akhir hidup kita, amin ya rabbal alamin. Khususnya lagi kalau kita diberikan oleh Allah nikmat 4 ya. Ada satu hadis yang berbunyi, yang maknanya kurang lebih barang siapa yang diberikan 4 perkara ini, maka dia sebenarnya telah diberikan seluruh kebaikan dunia akhirat. Apa saja? Yang pertama adalah lisanan dzakiron, lisan yang berzikir. Jadi luar biasa kalau kita diberikan oleh Allah lisan yang berzikir, lisannya terus berzikir kepada Allah. Yang kedua adalah wa qalban syakiran, hati yang bersyukur. Kadang-kadang Bapak Ibu seperti yang disabdakan baginda Nabi, laisal ghina an kathratil ardi. Yang disebut kaya itu bukan kaya secara materi. Boleh jadi orang rumahnya besar, miliaran duitnya, tapi tidak merasa cukup, berarti dia bukan kaya. Maka nikmat luar biasa adalah ketika kita diberikan oleh Allah hati yang bersyukur. Seberapapun yang dia dapatkan, dia syukuri. Alhamdulillah. Dan ketika orang itu mengucapkan alhamdulillah, itu merupakan amalan yang luar biasa. Rasul bersabda, innallaha la yardha, Allah sungguh ridha kepada seorang hamba ya'kulul aklah wa yashrabus syurba fayahmaduha. Allah sangat ridha kepada orang yang ketika makan satu suap ataupun minum satu teguk kemudian bersyukur dengan melafalkan alhamdulillah. Sangat ridho. Maksudnya apa? Orang yang seperti ini insya Allah akan ditunjukkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua, hati yang bersyukur. Yang ketiga adalah badanan sabiron, badan yang sabar. Badan kita kadang-kadang gak sabar kalau diajak ke masjid, apalagi suasana hujan-hujan rintik, pengennya tidur. Jadi kalau tubuh kita itu mau diajak ibadah, itu nikmat yang luar biasa. Tubuh yang mudah untuk diajak meninggalkan maksiat, itu tubuh yang sangat kita syukuri. Yang terakhir, yang keempat, wa zaujatan mu'minatan sholihah, pasangan hidup yang mukmin yang sholihah. Apalagi cantik bagi, setelah semuanya kena itu. Istrinya nurut, cantik, orangnya sering berzikir, kitanya hatinya bersyukur, badannya rajin ibadah, udah itu nikmat dunia sudah kepegang dia semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang banyak bersolawat kepada Rasulullah, sehingga kita termasuk orang yang berhak mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan membahas tentang hutang piutang. Kalau kita orang yang mampu, orang yang cukup harta, kita disunahkan untuk memberikan hutang kepada orang-orang yang tidak mampu. Ada beberapa anjuran dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa seorang muslim yang menolong saudaranya dengan menyelesaikan masalah dunianya, masalah materi, dia tolong orang-orang yang susah, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka nanti di yaumil qiyamah, di hari kiamat, orang ini akan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang banyak menolong pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waman yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang susah, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, Allah akan memudahkan ia dunia akhirat. Jadi jadi orang tuh jangan sulit, ya, yang mudah saja. Wallahu fi auni al-'abdi madama al-'abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba ini mau menolong hamba Allah yang lain. Ada juga hadis yang berbunyi, ma min muslimin yuqridullah, ma min muslimin yuqridu musliman qardan marrataini illa kana kasadaqatin marratan. Seorang muslim yang memberikan hutang piutang kepada saudaranya sampai 2 kali, maka dia mendapatkan pahala sodakoh 1 kali. Nah, yang dinamakan utang itu Bapak, yaitu kita memberikan satu harta dan nanti harta tersebut akan dikembalikan kepada kita. Itu hutang piutang, dan itu adalah amalan yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga riwayat dari sahabat Anas radhiyallahu an, raaitu lailata usriya bi ala babil jannah maktuban. Aku melihat, kata Nabi, pada malam Isra dan Mi'raj, di pintu surga tertulis as-shadaqatu bi asyri amsalha. Sedekah itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Wal qardu bi thamaniyata asyara, sementara piutang akan dilipat gandakan 18. Fakultu ya Jibril, ma balul qardi afdalu minas sadaqah. Lalu aku bertanya kepada Jibril, Jibril, kenapa hutang lebih afdal dari sedekah? Kemudian Nabi menjawab, li'anna sa'ilah yas'al wa 'indahu wal mustaqrid la yastaqrid illa min hajatin. Karena orang yang minta, kata Jibril, terkadang dia minta sesuatu yang sebenarnya dia udah punya. Dia minta, tapi sebenarnya di kantongnya ada duit. Apalagi sekarang banyak pengemis yang kaya, Bapak Ibu ya, lebih kaya dari yang ngasih. Tukang parkirnya pakai mobil, kitanya pakai motor. Itu kata Jibril. Wal mustaqrid, adapun orang yang ngutang, itu dia tidak mungkin ngutang kecuali memang benar-benar butuh. Jadi tentunya harus ditafsiri bahwa hutang atau piutang yang lebih afdal dari sedekah adalah ketika piutang itu diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan. Orang misalkan harus operasi atau apa gitu ya, kemudian gak di cover oleh BPJS, bagaimana itu kita? Itu sangat butuh. Sementara BPJS tidak mengcover, maka dia hutang kepada orang yang kaya dan diberikan oleh orang kaya, itu sama saja dia mengalahkan pahala sedekah.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini bisa kita ambil satu kesimpulan, bahwa piutang itu adalah murni akad saling menolong sesama muslim. Maka kita tidak boleh mengambil keuntungan dari piutang. Kalau mau untung, dagang. Kalau mau untung, jual beli. Tapi jangan sampai kita ngambil untung dari akad hutang piutang. Nggak boleh. Itu prinsip pertama. Hutang piutang bukan sarana untuk mencari untung, tapi hutang piutang adalah sarana ukhuwah, saling bantu sesama muslim. Maka dalam hadis yang lain disebutkan, barang siapa yang ingin doanya mustajab, maka sering-seringlah menolong orang lain. Barang siapa yang ingin doanya mustajab, maka bantulah orang yang susah. Jadi kalau kita ini kok nggak dikabul-kabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keinginan kita yang sangat kita butuhkan, maka cara mendekati Allahnya diantaranya adalah dengan memperbaiki hubungan kita sesama manusia. Nah, itu kadang-kadang akhlak kita kepada manusia itu mengganggu prosesnya diijabah satu doa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada satu rumus kaidah yang bersumber dari hadis yang kemudian disepakati oleh para ulama kita adalah kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan maka itu adalah riba. Keuntungan apapun, keuntungan materi ataupun yang lain, itu kategori riba. Termasuk begini, saya ngutangin kepada petani, saya utangin ya Pak ya, tapi nanti awas jualnya ke saya, nggak boleh kepada yang lain. Riba itu, karena saya mengambil keuntungan dari utang tersebut. Dan biasanya di kampung-kampung saya, itu harganya pasti tidak harga pasaran. Di kampung saya Pak, di Gresik itu empang, tambak, kita nyebutnya tambak. Kemudian kita isi dengan bandeng ataupun udang. Kan tidak semua petani punya modal, ngutang kepada juragan, kata juragannya nanti jualnya ke saya. Pas dijual dikasih harga di bawah standar. Riba itu. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Nah, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada di Al-Quran surat Al-Baqarah yang bicara tentang riba, akan kita bacakan dalam pertemuan kita kali ini. Ayatnya bunyinya alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba nanti ketika dia bangun dari kubur, maka bangunnya seperti orang kesurupan. Jadi nanti di akhirat orang-orang yang rentenir itu, cara dia dibangkitkan oleh Allah dari kuburan itu khas kayak orang teler gitu Pak, orang kesurupan. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Itu disebabkan karena sesungguhnya mereka mengatakan riba itu sama dengan jual beli. Jual beli untung, maka riba juga untung. Saya ngutangin orang dibayar kali lipat, ya sama kan dengan jual beli. Dijawab oleh Allah, wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Enggak, kata Allah. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Arep dewek sirane. Enggak seperti itu. Nah. Faman ja'u mau'idatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah. Barang siapa yang sudah mendapatkan petunjuk dari Allah, dikasih nasihat dari Al-Quran, kemudian dia berhenti,
falahu ma salaf, maka yang sudah ya sudah. Ini bicara tentang dulu tradisi orang zaman jahiliyah. Sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasul dan sebelum turun ayat riba, itu sudah sangat populer di masyarakat Makkah, utang piutang dengan cara riba. Wa man 'ada, kata Al-Qur'an, barang siapa yang mengulangi lagi, faulaika ashabun nar hum fiha khalidun, maka mereka adalah penduduk neraka kekal di dalamnya. Serem juga Pak ini ancamannya. Serem riba itu. Nah, ayat berikutnya, yamhaqullahu riba, Allah akan melenyapkan riba. Jadi harta hasil riba itu akan lenyap kata Allah. Mungkin timbul penyakit, kan ada kadang-kadang, mohon maaf, orang itu dulu kaya, pas sekian tahun jatuh pada turunannya lenyap semua. Yamhaq itu maknanya yamhaq, Allah akan melenyapkan. Wa yurbis sadaqat, dan Allah akan mengembangkan sedekah. Bapak Ibu yang ahli sedekah, memang secara lahiriah berkurang duit kita. Duit di rekening 100 juta, ditransfer ke masjid 2 juta, kan tinggal berapa? 98. Lahiriahnya berkurang, tapi kata Allah, wa yurbis sedaqat, Allah yang akan mengembangkan sedekahmu. Masalahnya kita imannya belum sampai yakin, kadang-kadang iya tak gak percaya sama Allah gitu kadang-kadang. Wa yurbis sedaqat, Allah akan mengembangkan sedekahmu. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim, dan Allah tidak mencintai orang-orang yang sangat kufur, yang sangat berdosa. Nah, ayat 277 mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wadharu ma baqiya minar riba, tinggalkan sisa-sisa riba. Jadi dulu itu ada 2 kabilah sudah masuk Islam, menuntut kembali. Kamu dulu kan utang sekian, bayar sekian. Turun ayat ini, tinggalkan yang tersisa dari riba. In kuntum mu'minin, jika kamu memang orang mukmin. Jadi kalau kamu beriman kepada Nabi, maka berhentilah. Yang tersisa dari riba sudah selesai, jangan dilanjutkan. Fa illam taf'alu, jika kamu tidak lakukan hal itu, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasuli, maka ketahuilah Anda sedang berperang dengan Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita tidak berhenti, kata Al-Quran, kamu berarti sedang berperang dengan Allah dan Rasulnya. Fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum, kalau kamu tobat kepada Allah, maka yang kamu dapatkan adalah hutang pokoknya saja. La tadlimun, kamu tidak menzalimi, wala tudlamun, dan kamu juga tidak dizalimi. Jadi dari sini Bapak Ibu rahimakumullah, hutang tidak boleh untung. Hutang tidak boleh untung. Hutang 1 juta ya dibayar 1 juta. Hutang 2 juta dibayar 2 juta. Hutang 4 juta ya dibayar 4 juta. Tidak boleh dibayar 4 juta 500. Nah, kalau dalam hadis Nabi, Rasul mengatakan la'ana Rasulullah, Rasul melaknat akilar riba, orang yang makan riba, wa mukilahu, dan juga orang yang menyetorkan riba, wa katibahu, dan yang menulis riba, wa syahidaihi, dan yang menjadi saksi riba. Waduh, dilaknat semua sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita tidak hanya makan riba, mau ngutang cara riba saja jangan. Gak bisa Pak Ustadz, ya wallah alam Pak. Saya hanya menerangkan hukum aslinya saja. Jadi jangan ngutang dengan sistem riba, karena kita dilaknat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau zaman dulu kan, zaman Rasul, zaman para khalifah, zaman dulu,
transaksi itu kan pakai apa? Pakai dinar dan dirham. Dinar duit emas, dirham duit perak. Sekarang kita itu transaksi pakai kertas. Nah, yang menjadi perdebatan ulama adalah bagaimana kalau kita pinjam uang, kemudian terjadi krisis yang sangat drastis. Bayarnya gimana? Seperti di Suriah, Bapak Ibu ya, kan habis perang itu uangnya jatuh drastis. Dulu saya beli gas LPG yang itu paling 200 lira, nggak sampai 50 lira Pak. Sekarang itu ribuan lira. Coba itu. Dulu $1 itu 50 lira, sekarang bisa sampai 5.000 lira. Duitnya jatuh. Nah, kalau begini terjadi, bagaimana itu cara bayar utangnya? Dulu mungkin Bapak Ibu ya, kita di Indonesia tahun 90-an 1 juta itu dapat apa Pak? Dulu beli mobil itu berapa? Sama dulu tuh 30 juta ya. Sekarang 300-200 juta. Nah, ini yang menjadi perdebatan ulama. Zaman dulu nggak ada Pak begini, karena dia dulu pakai dinar dan dirham. Zaman sekarang, maka menurut yang saya baca, nanti kalau salah kita koreksi lagi. Jadi yang disampaikan di sini jangan langsung diterima Pak, tanyakan lagi ke ulama. Ada 3 pendapat. Yang satu, mayoritas ulama kekeh tidak boleh. Utang 5 juta ya 5 juta. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, waduh nggak bisa begitu. Itu kan sebenarnya duit itu bernilai bukan barangnya kan Pak, itu kan nilainya sebenarnya. Nah, maka tidak ada kesamaan kalau bayar 5 juta sekarang dengan 5 juta 30 tahun yang lalu, yang nggak sama itu berarti. Jadi tidak kesamaan. Maka di sini kalau terjadi hal seperti ini dikembalikan kepada nilai yang sebenarnya berapa. Maka ada yang mengkuruskan dengan emas. Ini Bapak Ibu ya, dengan catatan terjadi penurunan mata uang secara drastis. Tapi kalau dikit-dikit naik turun lagi itu tidak masalah, nggak boleh. Misalkan 10 tahun ke sini kan hampir sama. Hutang katakanlah 50 juta 5 tahun yang lalu dengan sekarang ya masih sama, nggak terlalu banyak beda. Pak Jokowi aja 2 periode 10 tahun ya, kan mata uangnya hampir sama segitu, nggak terlalu beda. Maka hutang 10 tahun yang lalu sekarang ya tidak boleh pakai emas, ya apa adanya saja. Hutang 5 juta ya 5 juta sekarang. Beda kalau beda ceritanya kalau hutangnya dulu pas zaman Pak Harto. Dulu dolar cuma 2.500. Sekarang 15.000 Pak. Dulu emas berapa? 1 gramnya berapa dulu? Sekarang 1 juta. Nah, itu bedanya di situ. Jadi kalau turunnya itu drastis baru kita pakai perdebatan ulama ini. Tapi kalau turunnya itu normal nggak boleh. Nggak boleh. Ya 5 juta biar 5 juta. Nah, enggak. Itu pendapat kedua. Dilihat nilainya sekarang berapa. Pendapat ketiga, ini kan situasi yang tidak terduga. Baik debitur juga kalau dibayar apa adanya rugi. Ini kalau bayar terusnya bisa jadi rugi, maka ruginya dibagi 2, kita mengadakan suluh perdamaian. Ini berapa? Enaknya bayarnya berapa? Anda dulu utang 5 juta 20 tahun yang lalu, sekarang kan berubah Pak, bagaimana enaknya? Bila perlu kita, kalau zaman dulu ya, dulu datang ke hakim misalkan untuk diselesaikan masalahnya. Ini gimana caranya? Maka nanti akan dikasih harga yang diputuskan mungkin untuk dibayar, dan semoga dua-duanya ikhlas. Nah, ini termasuk kan begini Pak. Kalau kita dulu hutangnya pakai mata uang A, kemudian tiba-tiba pemerintah bikin kebijakan baru, mata uang tersebut dihapus misalkan kita rupiahnya dihapus oleh pemerintah, kemudian dengan mata uang baru misalkan apa? Yuan. Alhamdulillah. Mata uang yuan yang berlaku, rupiah nggak berlaku. Bagaimana kalau dulu kita utang rupiah? Kan nggak mungkin dibayar dengan rupiah, udah nggak laku.
Nah, pasti kan dilihat nilai ketika kita ngutang itu berapa, baru kemudian dibayar dengan yuan saat ini. Nah, gitu. Itu kalau terjadi krisis seperti itu. Tapi kalau keadaan normal, maka tetap berlaku tadi, tidak boleh mengambil keuntungan dari proses hutang piutang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka kayaknya supaya kita aman nih kalau ngutangin orang, utangin aja emas. Mau ngutang ya berapa? Ya udah, tak beliin emas dulu. Beliin emas 24 karat. Udah, saya utangin emas nih 20 gram. Nanti bayar emas ya. Wah, aman itu. Aman gitu. Aman udah. Emas ya dibayar emas. Kenapa? Kalau emas gak boleh lebih, Pak. Kenapa? Emas itu kan nilainya zati, nilainya ada di situ. Tapi kalau duit kan enggak. Duit itu kalau dicoret pemerintah itu kayak kertas biasa itu, Pak, kayak kertas folio itu nggak laku. Duit itu kan berlaku karena memang ada kebijakan dianggap berlaku. Coba kalau pemerintahnya ganti, misalkan Pak, istilah ekonominya kalau nolnya dikurangi itu apa namanya itu? Hah? Dulu kan ada usulan tuh, duitnya mau diganti, yang 5.000 misalkan diganti jadi 5 real, 5 rupiah. Itu kita nanti hutangnya bayarnya gimana? Kan nggak mungkin bayar, udah nilainya udah berubah. Nah, maka mau tidak mau, maka yang dibayar adalah berapa itu sebenarnya nilai aslinya ketika ngutang. Okay. Maka mungkin alangkah baiknya Bapak Ibu kalau ada tetangga yang ngutang jumlahnya besar 100 juta. Waduh, rawan nih nanti kalau misalkan auzubillah pemerintahnya dimakzulkan terus bergejolakan, waduh ribut nanti saya bayar utangnya gimana nih. Paling aman, oke, saya utangin emas saja Bu Haji ya, emas, saya utangin emas 80 misalkan 100 gram nih, saya belikan emas 24 karat 100 gram, nanti dibayarnya sama, udah aman gitu. Nanti misalkan harga emas naik ya, gak masalah yang membayar emas. Emas dibayar emas. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hutang piutang juga ada dalam ayat Quran, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Ada ajaran untuk memperkuat hutang itu adalah dengan menggunakan gadai. Saya ngutang misalkan sekian juta, saya utang 100 juta, Pak Hajinya saya kasih sawah. Nah, sawah ini amanah, barang rahan. Sebelum jatuh tempo, itu sawah masih milik orang yang ngutang, bukan milik saya. Cuma saya punya kepentingan agar ini nggak dijual, maka saya ambil surat-suratnya, saya ambil. Nah, berlaku juga kaidah kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan maka itu riba. Maka di sini saya tidak boleh menggarap sawah tersebut. Sawah itu tetap digarap orang yang memiliki tanah. Saya ngadain mobilnya tetap ditahan, jangan dipakai. Nah, ini sering terjadi meskipun di kalangan ulama, di kalangan kiai, mobil apa kiai? Gadean. Duh, kok gadean? Riba, Pak. Ngutangin 30 juta dikasih Avanza, pakai terus itu. Riba itu. Kenapa? Keuntungan. Saya ngutangin orang, saya dapat untung. Untungnya apa? Pakai mobil. Riba itu. Obat wis. Udah nggak gitu-gituan, Pak. Oke, boleh, mobilnya tahan ya di garasi saya, udah biarin aja itu. Nanti kalau misalkan nggak bisa bayar utang, yuk dijual barang-barang, duitnya diambil, terus sisanya dikembalikan gitu. Kalau kita gade mobil di pegadaian umum kan ditahan, bawa mobilnya ditahan, bisa dipakai. Nah, kita ngegadein ke orang, kita pakai, itu riba itu, Pak. Ngegadain rumah digunakan untuk tempat tinggal, haram. Itu kategori riba. Meskipun udahlah nggak apa-apa diizinkan, nggak
berlaku izinnya Pak. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Okay.